Ada yang sifatnya zikir tamun, zikrun tamun, zikir yang sempurna. Bagaimana zikir yang sempurna? Zikir yang sejalan antara hati dan lisan. Wa huwa ma tawata'a alaihi al-qalb wal lisan. Hati dan lisan sejalan. Lisan mengucapkan alhamdulillah, hati pun ingat alhamdulillah. Memahami apa yang diucapkan, mentadabburi apa yang diucapkan. Ini yang sempurna ya. Yang kedua, zikrun naqisun, zikir yang kurang. Bagaimana zikir yang kurang? Yaitu lisan mengucapkan kalimat zikir, namun hatinya lalai. Ya. Wa huwa ma kana bil lisan ma'a ghaflatil qalb. Lisannya ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hatinya lalai. Wa aktsarun nas, dan manusia paling banyak yang demikian. Nas'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah ta'ala agar Allah memaafkan kita semua. Ya. Banyak manusia ketika berzikir hatinya lalai, lidahnya berucap. Maka ketika dia berzikir, hatinya entah ke mana, kiri dan ke kanan. Hatinya ke tokonya, hatinya ke kendaraan mobilnya, hatinya ke bisnisnya. Ucapannya zikir. Ini zikir juga dikatakan, tapi naqis, kurang. Akan tapi kata para ulama, lakin huwa ma'jur, walaupun demikian dia juga tetap diberikan pahala ala kulli hal. Dia dapat juga pahalanya. Akan tapi zikir yang sempurna adalah zikir yang lebih utama tadi, hati juga ikut berzikir. Ingat Allah dengan lisan, hatimu juga ingat Allah Azza wa Jalla, bukan ingat yang lainnya. Maka hadirin saya muliakan, ada kalanya zikir dengan hati ini kadang lebih bermanfaat kepada seorang hamba dibandingkan sekedar zikir yang dia ucapkan. Zikir dengan hati saja. Apabila dia berpikir tentang dirinya, dia berpikir dengan hatinya tentang ayat-ayat Allah, tentang ciptaan Allah, atau ayat Al-Quran yang dibaca dan didengarnya, sesuai dengan kemampuan yang dia kerahkan, maka dia mendapatkan banyak sekali kebaikan. Kadang lisannya tidak terucap, tapi hatinya mengingat akan yang belum terucap tersebut. Itu ada kalanya lebih bermanfaat bagi dia, lebih memberikan kebaikan baginya. Makanya Allah mengatakan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaqulun, mereka yang berzikir itu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ketika dia memperhatikan ciptaan Allah, langit dan buminya, dia berpikir, kenapa Allah ciptakan ini? Bagaimana Allah ciptakan ini? Dan seumpamanya. Kemudian dengan hati dan lisan mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, sungguh semua ciptaan ini tidak Engkau ciptakan sia-sia. Ya Allah, semua ciptaanmu ini dan yang berada di antaranya, semua langit dan bumi, tidak ada yang konyol. Tidak ada yang sia-sia, semua ada hikmah di balik itu. Semua ada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mesti ada. Ada tujuan yang sangat terpuji dan mulia. Maka dengan itu dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tuhan kami, ya Rabb, sungguh Engkau tidak menciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Tidak ada gunanya. Semua ada gunanya. Maka dia memuji Allah Azza wa Jalla. Dia ciptakan itu semua agar manusia bisa hidup di atasnya. Mereka makan dan minum, mencari pencarian hidup. Ya.
memanfaatkannya semuanya, bukan sebagaimana binatang memanfaatkan ciptaan langit dan bumi. Bahkan dia lebih memahami tentang ciptaan itu semua. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, liya'buduni, mentauhidkan aku. Maka orang dengan memikirkan ciptaan Allah Azza wa Jalla, dia akan mengarahkan dirinya kepada mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka orang-orang yang mengira, lebih-lebih yang meyakini ciptaan Allah, langit dan bumi serta isinya itu ada yang sia-sia, ada yang ciptaannya bersifatnya konyol, hum ashabun nar. Mereka lah yang dikatakan ahli neraka. Ya. Allah tabaraka wa taala mengatakan di surah Shad, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Jadi langit dan bumi serta isi di antara keduanya tidaklah diciptakan batila, sia-sia. Allah tegaskan itu. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Yang mengira itu sia-sia itulah dugaan, keyakinan orang-orang kafir. Kata Allah, fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Jadi kecelakaan, kesudahan orang kafir, yaitu ujungnya di neraka. Hadirin yang saya muliakan, maka setiap orang yang mengira Allah telah ciptakan ini begitu saja tanpa ada tujuan, itu adalah pemahaman orang-orang kafir. Fa innahu minal ladzina kafaru. Manusia ini pasti dia akan mati, mesti mati. Dan setelah mati pasti dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan manusia ini mesti akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat kembalinya tidak ada tiga, mesti dua, syurga atau neraka. Nas'alullah ta'ala ay ja'alna min ahli jannah wa ay yu'idana minan nar. Maka manusia ini dia mesti memahami hidup di dunia inilah semuanya adalah untuk dia jalan menuju salah satu di antara dua tempat kembalinya, syurga atau neraka. Banyak masalah. Memang dunia ini kumpulan masalah. Itulah dikatakan kehidupan dunia. Maka Allah katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dunia ini kumpulan masalah. Enggak ada cerita enggak ada masalah. Masalah kita terakhirnya adalah kematian dalam kehidupan ini. Enggak ada masalah nanti di surga. Orang ada hidup enggak ada masalah, enggak ada. Semua ada masalah. Cuma kita diberikan pemahaman oleh agama bagaimana melewati masalah-masalah ini. Jangan sampai bermasalah di akhirat nantinya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka enggak ada yang sia-sia. Musibah yang kita hadapi, keadaan yang tidak enak yang kita alami, itu semua musibah, ujian, cobaan, kumpulan-kumpulan lipatan kehidupan kita. Hadirin yang saya muliakan. Maka mereka mengatakan subhanak. Allah sebutkan subhanak. Ini sebagai bentuk menyucikan Allah Azza wa Jalla. Ya, bahwasanya tidak ada yang sia-sia dari ciptaannya ini. Faqina adzaban nar. Kemudian mereka bertawassul memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah memuji Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang sempurna, mereka minta agar mereka dijauhkan daripada api neraka. Jadi bagaimana manusia diselamatkan dari neraka, adab neraka itu? Yang pertama, manusia itu Allah selamatkan dia di neraka. Faqina adaban nar, yang kita minta kepada Allah. Dan merupakan doa di antara doa yang banyak Rasulullah ucapkan, kata Anas radhiyallahu an, yaitu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu doa yang paling sering Rasulullah ucapkan. Diselamatkan seorang hamba di neraka yang pertama adalah Allah
menjaga kita, menyelamatkan kita daripada dosa-dosa. Karena dosa-dosa ini adalah sebab masuknya neraka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu, kepada kita, apabila kita telah bermaksiat, Allah berikan kita taubat dan melepaskan diri, meninggalkan diri pada perbuatan dosa maksiat tadi. Itu cara Allah selamatkan kita dari neraka. Yang pertama, Allah jauhkan kita hanaruh lan desyayan tayo. Allah selamatkan kita, jauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa maksiat tersebut. Banyak jenis maksiat, ya, dosa-dosa besar. Allah selamatkan kita enggak termasuk. Kadang tetangga kita termasuk dari orang yang melakukan maksiat tersebut, tapi kita Allah jauhkan. Kerabat kita, keluarga kita, ada yang termasuk. Tayo hanaro. Allah buat kita enggak suka dan sebagainya. Ada saja yang menghalangi kita enggak sampai kepada perbuatan tersebut. Allah selamatkan. Itu makna faqina adzaban nar. Yang kedua, kita telah termasuk dari orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Namun Allah berikan kita taubat sehingga kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Maka hadirin yang saya muliakan, Allah ingatkan kita di surah yang lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah putus asa pada rahmat Allah. Ada orang kadang dia melakukan sebuah perbuatan maksiat setelah bertekad untuk hijrah, melakukan kebaikan-kebaikan. Sebelumnya dia enggak kenal agama. Setelah kenal agama, dia bahkan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Namun dia sadar akan kemaksiatan yang dilakukan. Dia bertobat kepada Allah, itu kebaikan Allah. Karena bukan sebuah ketentuan Anda setelah hijrah itu enggak bermaksiat. Mana ada ayat mengatakan itu? Bukankah ayat ini dulu turun kepada para sahabat Nabi SAW? Turun di bahasa Nabi SAW. Di kalangan mereka para sahabat setelah hijrah juga ada yang kadang jatuh dalam perbuatan dosa. Jadi faqina adzaban nar yang kita minta kepada Allah, ada kalanya dengan cara demikian kita diberikan kesadaran hidayah untuk bertaubat. Maka siapapun kita, manusia ini labud ayyasi, pasti dia akan bermaksiat. Akan tapi bab taubat itu maftuh, senantiasa terbuka, walillahil hamd. Dan bahkan semua dosa Allah ampunkan kalau kita bertaubat. Karena Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi seapapun maksiat yang kita lakukan, apabila kita kembali kepada Allah, Allah akan berikan taubat kepada kita. Yang penting minta yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun jika itu maksiat berkaitan dengan hak sesama anak Adam, sesama manusia, minta dulu selesaikan dengan manusia. Ini yang saya singgung ketika ceramah Ramadan kemarin. Banyak orang nangis-nangis kepada Allah di malam Ramadan, terlebih 10 akhir Ramadan. Dia minta, ya Allah ampunkan dosa saya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah ampun dan shalun, ya Allah maafkan saya, ya Allah. Dia nangis-nangis. Dia enggak ingat dia menzalimi orang. Dia makan hak orang dan sebagainya. Yang membuat orang menangis gara-gara sikap dia. Dia lupa bahwasanya baru Allah ampunkan dosa dia kalau dia selesaikan hak dari manusia. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an bersegera beliau ketika sempat punya niat untuk tidak lagi membiayai hidup saudaranya, ia ikut memfitnah putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal hari-hari dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi juga termakan dengan isu-isu orang munafik. Ketika itu hendak mengambil kesimpulan, enggak lagi dikasih bantuan. Turun ayat. Falyafu, falyasfahu, maafkan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian enggak suka kalau Allah ampunkan dosa kalian? Tadi hubungannya dengan manusia. Kata Allah,
Tidakkah kalian senang, suka kalau Allah mengampunkan dosa-dosa kalian? Ini evaluasi kita setelah Ramadan. Siang malam kita, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setiap malam kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam sujud kita semua berdoa agar diselamatkan dari neraka. Allah ma'tiq riqabana wa riqab abaina minan nar. Ya Allah, lepaskan kami dan orang tua kami daripada ahli neraka. Kita lupa ada orang yang kita zalimi, yang dia setiap malamnya mohon kepada Allah, ya Allah, si fulan telah menzalimi saya dan fulan dan fulan. Dia menangis. Ini yang sebenarnya hal yang menjerumuskan kita juga kepada azab an-nar. Maka lepaskan itu semua. Imma biwafa'i atau bistihlalihim. Bagaimana caranya? Ada kalanya kita melunaskan, menyelesaikan hak dia, mesti kita tunaikan kewajiban kita kepadanya, atau dengan minta dihalalkan. Ini pemaaf dulu, kan pemaaf. Jangan telekai maaf, oh katuk gagu jenazah naik kai ke. Kan pemaaf. Kan dia bila kai maaf kuimu. Pak Imam bilang, dah dimaafkan. Yang piang ka dah dengar yang ada hubungan yang kadang. Yang ada hubungan dengan dia di ujung sana. Kira aku nak maaf. Hana dia dah dengar dia yang. Enggak segampang itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Jangan kita anggap nanti selesai pas meninggal dunia, habis disolatkan, ada yang bilang nanti sudah dimaafkan. Kita selaku manusia pasti ada hubungan sosial, ada yang kurang ini itu. Apakah sudah dimaafkan? Sudah. Yang sudah yang jawab di depan. Kan kita belum tahu yang satu persatu itu menjawab. Bahkan mungkin ada yang enggak datang mensolatkan. Saking marahnya dia sama kita. Bagaimana kita anggap sudah selesai masalah? Mudah sekali sudah dimaafkan. Padahal bukan demikian. Seharusnya sebelum kita mati di dunia ini, selesaikan dulu. Minta dihalalkan. Ya. Hadirin yang saya muliakan, karena itu hak anak Adam, hak sama manusia. Ya. Akan tapi hak dengan Allah Azza wa Jalla, itu Allah akan ampunkan. Allah akan ampunkan. Sebesar apapun dosa kita kalau kita bertaubat. Tapi dengan manusia ini akan berhubungannya sampai dengan pengadilan Allah Azza wa Jalla di akhirat nantinya. Akan tapi jemaah sekalian, bagaimana seandainya kita enggak ketemu lagi sama orang itu? Hana merumpok le dengan uringan, ho kegejar. Jamun keadaannya. Dulu kita pernah melakukan dengan dia. Ataupun bahkan kalau sekarang enggak kita kenal lagi orangnya. Enggak mungkin kita ingin selesaikan dia, enggak dapat lagi orangnya. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui tentang niat kita itu. Allah Azza wa Jalla sangat tahu tentang niat kita, bahwasanya engkau itu shadiq, engkau itu jujur dalam taubat. Dan nak selesaikan dengan hamba itu kita enggak tahu lagi. Tapi Allah tahu jujur. Kejujuran inilah yang menjadi sebuah keadaan yang mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan tangguhkan ini di hari kiamat dan membuat orang yang pernah haknya belum selesaikan dengan kita, Allah akan buat dia ridha. Allah membuat dia ridha. Allah tahu niat kita ini jujur, betul-betul bertaubat. Tapi ya Allah, halan tu hal yang enggak tahu lagi orangnya ke mana. Dengan kejujuran niat kita, Allah membuat si hamba ini ridha. Ya. Hadirin saya muliakan, maka disinilah pentingnya faqina adzaban nar, dimulai dari kejujuran hati. Taubat itu betul-betul dari niat yang tulus. Barang siapa yang niatnya tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar bagi dia. Baik. Ayat berikutnya berkaitan dengan tafakkur, ini adalah ayat yang sudah sering dibacakan oleh imam setiap salat Jumat. Ataupun ketika salat witir di bulan Ramadan, ketika salat berjamaah. Enggak ada lagi Ramadan, witir masih ada juga. Di antara sunat yang dibacakan adalah ayat itu, surah Al-A'la.
Disebutkan ayat tentang tafakkur itu apa? Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ini ayat yang mengajak kita untuk bertafakkur. Maka saya berharap semua jamaah sekalian, ini ayat ini, walaupun kita belum bisa bahasa Arab, dibacakan terjemahannya, dibacakan tafsir singkatnya. InsyaAllah diamalkan setiap salat witir, setiap malamnya. Ya. Witir ini saking sunatnya sangat kuat, sampai-sampai ada ulama mengatakan wajib. Di salat sehari semalam muka 5 waktu 6, tambah lagi dengan witir, walaupun pendapat ini tidak kuat yang dikemukakan oleh mazhab Abu Hanifah. Saking kuatnya perintah untuk menjaga witir. Enggak mampu 5 rakaat 3 rakaat, enggak 3 rakaat 1 rakaat, enggak mampu berdiri duduk trip malai kerot, kan gitu Pak. 1 rakaat. Enggak mampu seperti Abu Bakar, enggak mampu seperti Umar, seperti Abu Bakar. Kalau kira-kira kita enggak yakin bisa bangun nanti di penghujung malam, ya habis salat Isya lakukan itu. 1 rakaat boleh itu minimal 1 rakaat. Tapi tengok-tengok kan, mungkin 5 rakaat tapi nyan malai kerot dekat, malu kita sendiri, bagus itu. Ini witir. Itu di antara amalan yang sudah biasa di bulan Ramadan kita lakukan untuk kita bawa di luar Ramadan. Siapa kita setelah Ramadan? Lihat, perhatikanlah. Sudah berapa minggu kita setelah di luar Ramadan. Ya, mudah-mudahan witir itu kita jaga. Barakallahu fiikum. InsyaAllah ayat surah Al-Ghashiyah dan tafakkur ini kita bahas pada pertemuan ke depan. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.